Beberapa di antaranya menimbulkan mitos-mitos atau kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat. Untuk itulah konon katanya episode kali ini akan mengupas tuntas mengenai segala misteri pabrik-pabrik tua maupun yang terbengkalai, seperti salah satunya sebuah pabrik yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Misteri pabrik karet Sukabumi. Inilah kisah pabrik karet di Sukabumi, Jawa Barat yang konon katanya banyak diselimuti oleh hal-hal berbau misteri. Terlihat sepi hampir di setiap harinya. Bangunan yang merupakan pabrik pengolahan karet yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi ini rupanya banyak menyimpan cerita misteri. Layaknya bangunan tua yang kurang terawat hasil dari peninggalan penjajahan Belanda, konon katanya pabrik ini disinyalir sering menampakkan aura-aura mistis hingga munculnya beragam sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Lantas, benarkah bahwa konon dari dalam pabrik tersebut sering terjadi penampakan sesosok wanita tua hingga sosok anak kecil yang berkeliaran berlari mengelilingi area pabrik karet tersebut? Jika mendengar dari cerita warga sekitar, konon katanya pabrik karet ini memang diketahui penuh misteri. Lantaran sering munculnya makhluk gaib yang menyerupai sosok seekor ular berkepala manusia yang kerap muncul menghantui warga yang saat itu melewati area pabrik. Tidak hanya itu saja, konon katanya kemunculan nenek-nenek tua juga sering menampakkan diri di balik setiap jendela di pabrik karet tersebut. Bahkan suara-suara seperti jeritan anak-anak juga kerap kali terdengar di bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda ini, pemirsa. Dan ketika berbicara mitos, terdapat mitos yang menyebar dari mulut ke mulut seputar pabrik karet Sukabumi ini, di mana mitos tersebut tertuju pada mesin produksi bernama Nyi Ronggeng dan juga keberadaan sebuah kamar mati. Dalam cerita warga sekitar, konon katanya mesin yang terbuat dari batu granit yang diberi nama Nyi Ronggeng ini memiliki kisah misteri. Batu granit yang didatangkan dari Italia menuju Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Cibadak menggunakan pedati, namun tiba-tiba saja pedati berhenti dan kisah batu Nyi Ronggeng ada cerita lainnya mengenai sebuah ruangan yang bernama kamar mati. Ya, dari hasil informasi diceritakan bahwa di dalam ruangan tersebut konon katanya terdapat sebuah tegangan listrik yang cukup tinggi, di mana siapapun yang berani masuk saat turbin menyala dipastikan orang tersebut akan meninggal seketika lantaran tersengat arus listrik. Dari sepanjang kisah misteri yang telah dijelaskan tadi, tentunya tim konon katanya ingin memastikan secara pasti bagaimana kondisi pabrik karet Sukabumi saat ini, hingga tim pun tidak lupa untuk mengeksplorasi seluruh bagian dalam pabrik yang konon katanya menuai cerita mistis. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah berada di pabrik Cipetir di desa Cikidang di daerah Sukabumi. Saya akan melakukan eksplorasi ke pabrik ini. Kalau yang saya lihat di tempat ini ada beberapa gedung ya. Ada gedung pertama,
Ini juga ada gedung. Ini sepertinya gedung utamanya sampai situ. Saya akan coba ke gedung ini dulu kayaknya sebelum ke gedung utama. Pabrik ini konon katanya pabrik buatan Belanda yang sudah sangat lama dan sekarang tidak beroperasi lagi. Saya akan mencoba ke tempat pertama. Di sini katanya banyak kandungan bensin. Karena dari itu orang dilarang merokok di tempat ini. Pabrik ini merupakan pabrik karet dulunya. Seperti yang pemirsa lihat, di sini ada tulisan dilarang merokok di dalam ruangan pabrik. Karena di sini memang kandungan bensinnya tinggi katanya, sehingga dapat menyebabkan kebakaran bila ada yang merokok. Seperti yang pemirsa lihat, banyak sekali mesin-mesin di pabrik ini. Kondisi pabriknya saya melihatnya masih masih bagus sebenarnya, cuma sedikit ada beberapa karat. Saya akan coba naik ke atas pemirsa untuk melihat kondisi dari atas. Semoga tangga di sini masih kuat ya. Aduh. Sepertinya masih kuat pemirsa. Saya akan berhati-hati. Takutnya roboh karena memang sudah tua dan banyak sekali karat. Ya, ini kondisi dari atas. Ini merupakan kondisi pabrik dari bagian atas. Pabrik ini berada di tengah hutan. Bukan hutan sebenarnya, perkebunan lebih tepatnya, perkebunan karet. Suasana di sini rasanya sepi, kalau saya rasakan sepi sekali. Mungkin karena saya memang berada di sini sendirian, jadi terasa sepi. Jadi rasanya sedikit merinding dan takut kalau bangunan di sini rusak atau sudah tidak kuat lagi. Saya akan turun perlahan-lahan pemirsa. Perlahan-lahan sekali karena bangunan yang sudah tua. Konon memang katanya tempat ini angker, sehingga sering dijadikan tempat uji nyali dari beberapa stasiun TV dan warga sekitar. Saya sudah berada di bawah sekarang. Ya, ini merupakan gedung. Mungkin ini bukan gedung utama, gedung kedua dari pabrik Cipetir. Memang sangat luas sekali, sangat besar sekali, dan bangunannya unik. Mungkin karena memang buatan Belanda. Saya mendengar suara di sana barusan. Seperti ada yang jatuh. Saya akan coba mendekat. Ya, sepertinya cuma reruntuhan dari tanah doang, pemirsa. Tidak ada apa-apa. Ya, ini merupakan gedung yang kedua kayaknya, bukan gedung utama. Mesin-mesinnya juga sangat besar sekali.
dan juga masih kuat sepertinya kalau saya lihat. Seperti yang di sini pemirsa lihat, masih sangat kuat sepertinya, sebenarnya masih bisa, mungkin masih bisa digunakan, tapi tidak dilanjutkan begitu saja. Sekarang saya akan coba mengeksplorasi gedung kedua di situ. Bagaimanakah kelanjutan eksplorasi tim konon katanya mengupas misteri-misteri yang ada di pabrik karet Sukabumi tersebut? Apakah kejadian-kejadian di luar nalar yang santer terucap oleh warga sekitar terhadap pabrik karet tersebut benar